Halo rekan-rekan, ketemu lagi dengan saya Vanana dan pada kesempatan kali ini saya akan kembali mereview sebuah buku. Buku yang akan saya review kali ini agak beda dari genre buku biasanya gitu ya. Masih buku pengembangan diri sih, tapi buku kali ini akan berfokus pada yang berhubungan dengan duit gitu ya. Karena bukunya tentang judulnya adalah Make It Happen. Nah, atau kalau kita lihat dari deskripsi bukunya adalah ini merupakan buku pintar rencana keuangan untuk mewujudkan mimpi. Jadi bagi rekan-rekan yang ingin belajar mengelola keuangan, kayaknya buku yang saya review kali ini adalah buku yang pas nih untuk rekan-rekan baca. Bukunya ini siapa sih yang nulis gitu ya? Bukunya ditulis oleh salah seorang perencana keuangan terkemuka di Indonesia gitu ya, Mbak Prita Hapsari Gozi gitu ya, yang sudah malang melintang di televisi yang ada di Indonesia gitu ya, yang banyak ngomongin tentang edukasi keuangan, literasi keuangan, bagaimana sih orang itu bisa merencanakan keuangannya untuk mencapai mimpinya. Dan saat ini memang Mbak Prita Gozi ini merupakan praktisi juga gitu ya, dan mendirikan suatu perusahaan yang namanya Zep Finance yang juga memberikan iterasi-iterasi atau pendidikan-pendidikan kaitannya dengan perencanaan keuangan. Nah, bukunya ini tentang apa sih? Yang nggak jauh-jauh dari yang tadi itu sempat saya bahas gitu ya. Bukunya ini menggambarkan tentang bagaimana perencanaan finansial kita untuk mencapai mimpi. Makanya judul bukunya adalah Make It Happen. Bagi rekan-rekan yang masih penasaran, maksudnya bukunya seperti apa ini? Nah, kalau saya boleh sharing singkat gitu ya, buku ini itu menggambarkan tentang dalam kehidupan kita sehari-hari kan banyak gitu ya. Orang-orang, rekan kita, sahabat kita, saudara kita itu yang seringkali menghadapi permasalahan berkaitan dengan finansial atau keuangan dalam dirinya. Jadi banyak tuh rekan-rekan kita yang saya ada kendala dong Pak, keuangan, tolong dong kasih masukan. Saya ada kendala nih bagaimana cara mengelola keuangan saya yang terbatas ini gitu ya. Nah, buku ini tuh membahas tentang itu. Terutama kaitannya dengan berbagai permasalahan finansial yang seringkali terjadi dalam rumah tangga. Nah, permasalahan finansial ini kelihatannya memang sederhana, tapi kalau nggak ditanggulangi itu bisa menghambat rencana-rencana keluarga atau goals keluarga yang seharusnya bisa dicapai dan dijalankan. Dan seringkali juga perencanaan keuangan yang buruk itu menimbulkan konflik di dalam rumah tangga gitu ya, baik antara diri kita maupun dengan keluarga kita. Lantas gimana sih caranya, solusinya? Apa sih yang perlu kita lakukan untuk kita bisa mulai menata hidup kita? Yang itu dimulai dengan merencanakan keuangan kita. Nah, salah satu cara untuk kita mulai belajar merencanakan keuangan dan mewujudkan setiap mimpi-mimpi kita, itulah yang dibahas di buku ini. Secara umum, buku ini tuh ada beberapa gambaran isinya. Yang pertama itu, judul bagian pertama itu tentang keluarga mimpi terbesar. Yang kedua nanti dibahas tentang sudah sehat nggak sih keuangan kita gitu ya. Yang ketiga adalah membuat rencana keuangan kita. Jadi setelah kita tahu nih keuangan kita sehat atau enggak, kita mulai untuk membuat rencana keuangan kita. Dan yang keempat adalah kalau kita tadi sudah bikin rencana, kan cara mewujudkannya gimana gitu ya. Salah satunya adalah melalui kita memilih produk keuangan dalam mewujudkan mimpi kita sendiri. Untuk itu, gak usah berpanjang-panjang lagi, gak usah berlama-lama lagi. Yuk kita mulai di bagian pertama dulu kita bahas. Bagian pertama ini membahas tentang keluarga mimpi terbesar. Nah, ternyata gitu ya, saya juga baru tahu nih rekan-rekan. Ketika kita mau belajar, mau memulai gitu ya untuk merencanakan keuangan kita, itu perlu kita mulai dari mimpi kita sebenarnya. Karena di bagian buku itu dibahas hal pertama, hal paling dasar gitu ya sebelum kita mulai merencanakan keuangan, yaitu kita coba mengingat-ingat kembali, kita refleksi lagi dengan diri kita tentang apa sih mimpi yang mau dicapai dengan perencanaan keuangan kita. Dan salah satu mimpi yang mau kita capai dengan kita merencanakan keuangan kan sebenarnya untuk mencapai tujuan keluarga. Kan memang keluarga itu yang paling penting kan, dimanapun kita berada kita selalu memikirkan keluarga kita. Maka kalau kita mau merencanakan keuangan, mulai dengan kita memahami apa mimpi keluarga kita. Kenapa sih kok lewat mimpi keluarga dulu gitu? Kan yang lain banyak. Kenapa nggak kita setting goals? Kita mau punya rumah 10 gitu. Kenapa harus kita mulai dengan kita ingat dulu mimpi keluarga kita? Ya karena dalam pelaksanaannya gitu ya, seringkali manusia itu atau individu itu seringkali berkorban untuk hal-hal yang salah demi kepentingan yang baik menurut kita saat itu. Padahal bisa jadi itu nggak benar-benar kita butuhkan. Atau istilahnya adalah kita seringkali terjebak pada keinginan di atas kebutuhan.
Nah, untuk itu memang kita perlu tahu dulu kebutuhan kita seperti apa. Nah, kebutuhan kita itu tidak dilihat dari bagaimana kita ingin sesuatu kan, tapi dilihat dari bagaimana keluarga kita. Apa yang mau dicapai oleh keluarga kita. Itu yang kemudian kita simpan dalam hati kita dan kita wujudkan melalui perencanaan keuangan. Ini memastikan setiap perencanaan keuangan kita itu benar-benar perencanaan yang nggak sekedar berlandaskan keinginan kita, tapi juga berlandaskan pada kebutuhan kita. Ya karena setiap orang kan pada dasarnya ingin berkeluarga, maka tujuan keluarga itu menjadi impian utama yang harus diwujudkan. Jadi pertanyaannya adalah rekan-rekan, apa impian keluarga rekan-rekan? Apa impian yang ingin diraih oleh keluarga rekan-rekan saat ini? Renungkan, kalau rekan-rekan sudah berjawabannya, maka kita bisa masuk ke bagian selanjutnya. Di bagian selanjutnya gitu ya, setelah kita kemudian memahami gitu ya apa impian yang mau dicapai oleh perencanaan keuangan di keluarga kita mengakses diri kita. Sudah sehat nggak sih keuangan saya saat ini? Terutama indikator sehat atau enggaknya adalah dalam rangka mencapai impian besar tadi. Kalau kita bilang lah impian saya itu kan banyak gitu, sehat atau enggak kan tergantung. Makanya kita perlu punya impian karena ini akan melihat, kita akan mengacu dari impian tadi. Maka kita perlu memahami impian kita apa dan bagaimana kita menata keuangan kita untuk mencapai impian tersebut. Kalau di sini di bagian ini juga dibahas bahwa melihat keuangan kita saat ini itu apakah kita termasuk look rich atau be rich. Nah ini menariknya di bagian ini dibahas gitu ya, bahwa ada dua orang. Satu gaji 35 juta ya di Jakarta, tapi dia gemar menraktir teman-temannya, dia suka makan di tempat-tempat mewah gitu ya. Tapi ada orang yang cuman bergaji itu ya 7,5 juta gitu, sama-sama tinggal di Jakarta, tapi dia tidak berlebihan lah, dia benar-benar membeli sesuatu yang memang dia butuhkan. Nah setelah kemudian dilakukan kalkulasi tuh menggunakan rumus yang ada gitu ya, aset dia, ternyata orang yang punya gaji 30 juta ini gitu ya, itu asetnya dia justru punya utang gitu ya, punya utang sekitar 15 juta. Sedangkan orang yang tadi gajinya cuma 7 juta gitu ya, atau be rich ini istilahnya adalah ya dia justru punya tabungan sekitar 100 juta sebenarnya di tabungannya yang dia nabung secara bertahap dan sebagainya. Maka di sini ada look rich, itu orang yang foya-foya tadi itu membeli makanan mewah dan sebagainya, itu sukanya makan di restoran mewah itu look rich tapi sebenarnya dia punya utang gitu ya. Atau be rich yang ya sebenarnya masukannya nggak banyak tapi dia nabung dan dia punya saving, dia punya simpanan. Nah, di sini dari dua contoh ini, look rich atau be rich ini, kita bisa melihat bahwa sebenarnya kekayaan kita itu tidak ditentukan oleh gaji kita, tapi lifestyle kita. Yang membuat kita kaya itu bukan gaji kita, tapi lifestyle kita. Kalau lifestyle kita oke gitu ya, kita benar-benar memetakan sesuatu yang kita butuhkan benar-benar untuk hidup kita dan kita bisa nabung, ya itu kita kaya. Tapi kalau gaji kita besar tapi kita nggak bisa mengelola, ya kita akan tetap miskin gitu kan, lifestyle kita juga berlebihan. Itu di bagian kedua. Nah setelah kita mengakses, kita tahu kita termasuk yang look rich atau be rich gitu ya, rekan-rekan silakan nanti renungkan juga gitu ya, baru kita mulai bisa bikin rencana keuangan. Jadi nggak tiba-tiba kita bikin rencana keuangan. Karena kalau ternyata kondisi kita saat ini itu look rich gitu ya, yang artinya kita punya banyak utang meskipun gaji kita besar, berarti kan kita perlu reorganisasi lagi uang kita. Kita perlu atur ulang gimana caranya biar utang-utang kita tadi bisa terbayar lah istilahnya. Nah, gimana caranya kita mulai untuk merencanakan keuangan? Ada 6 tahapan di bagian ini gitu. Ketika di bagian 3 ini, bagian membuat rencana keuangan, ada 6 tahapan. Yang pertama adalah apa mimpimu? Ditentukan dulu. Setelah itu hitung kebutuhan dana untuk mencapai mimpi tersebut kira-kira seperti apa. Yang ketiga adalah menyusun strategi sesuai rencana. Gimana caranya kita bisa mendapatkan kebutuhan dana tadi untuk mendukung mimpi kita tadi. Setelah itu yang keempat, kita memahami berbagai produk finansial. Gak semua tabungan itu menghasilkan. Maka kita perlu memilih produk-produk finansial yang sesuai. Jangan hanya nabung, tapi banyak produk lain yang bisa kita maksimalkan selain kita nabung. Nabung boleh, tapi memanfaatkan produk finansial lain juga dibutuhkan. Setelah kita memilih produk, kita implementasi rencana keuangan. Bagaimana rencana keuangan kita setiap harinya, berapa yang kita habiskan, berapa yang kita tabung, berapa yang kita investasikan, itu kita implementasikan. Yang keenam, kita monitor dan evaluasi. Dari bulan lalu, dari yang saya belanjakan, yang saya tabung, yang saya investasikan, sudah efektif nggak? Kalau nggak efektif, apa yang nggak efektif? Apa yang perlu dimaksimalkan sehingga nantinya perencanaan keuangan tadi itu bisa lebih efektif.
Dan di bagian keempat, itu dibahas bukunya tentang bagaimana kita memilih produk-produk keuangan untuk mewujudkan mimpi. Jadi memang nanti ada beberapa produk keuangan, kalau bagi rekan-rekan yang penasaran, reksadana, saham, dan sebagainya, di buku ini pun akan dibahas sebenarnya. Apa gambaran-gambarannya yang bisa dipilih. Kenapa sih kok kemudian di bagian buku ini tuh ada bagian tentang mewujudkan mimpi lewat produk keuangan gitu ya. Nah ini faktanya menarik yang saya juga baru dapat dari buku ini adalah ternyata di dalam mengelola keuangan untuk mencapai impian, menabung aja nggak cukup. Jadi nanti itu ada contoh gitu perhitungan. Kalau misalkan kita nabung sehari segini gitu ya, itu kita tabung dan 10 tahun kemudian dilihat hasilnya berapa. Kalau kita menggunakan produk seperti saham, reksadana dan sebagainya itu, kira-kira baliknya berapa 10 tahun lagi dengan jumlah yang tabungan sama. Ternyata ya lebih banyak ketika kita berinvestasi dalam jangka panjang tadi itu. Maka ya kita nggak bisa hanya nabung boleh sih gitu ya, tapi nabung aja ternyata di sini nggak bisa membuat kita kaya juga. Kita perlu memilih dan menentukan dan menggunakan produk investasi yang tepat. Jadi di sini dibahas tuh produk-produknya yang harapannya teman-teman bisa milih. Dan di bagian ini buku juga, mungkin kalau rekan-rekan misalkan penasaran di bagian buku ini gitu ya, produk investasi mana yang paling baik, di buku ini dijelaskan bahwa tidak ada produk investasi yang paling baik. Semua produk investasi yang ada itu ada poin plusnya, ada minusnya, ada positifnya, ada negatifnya, ada kelebihannya, ada kekurangannya. Maka tinggal teman-teman yang menentukan mana produk investasi yang pas buat rekan-rekan. Nah ini perlu rekan-rekan pelajari, makanya jangan melihat iklan gitu ya, wah investasi ini paling keren, langsung kita invest ke sana. Nggak boleh, kita perlu belajar semua masing-masing instrumen investasi yang ada di dalam kehidupan kita. Kesimpulannya adalah di buku ini tuh merencanakan keuangan untuk mencapai tujuan itu bukan hal yang mudah. Banyak tantangannya, banyak godaannya, banyak hal-hal yang membuat perencanaan keuangan kita ini menjadi nggak bagus gitu. Tapi hidup kita itu akan lebih tidak mudah lagi kalau kita nggak merencanakan keuangan gitu. Hidup kita akan lebih susah lagi kalau kita nggak merencanakan keuangan. Maka buku ini adalah buku yang pas untuk rekan-rekan baca, untuk rekan-rekan itu mengawali hidup yang tidak menyusahkan tadi itu. Caranya apa? Dengan merencanakan keuangan. Harapannya di buku ini rekan-rekan bisa belajar awal, kira-kira tahapan-tahapan awal apa sih untuk kita bisa melakukan pengelolaan keuangan yang baik untuk mencapai impian keluarga di masa depan nanti. Mungkin itu rekan-rekan yang bisa saya bahas pada kesempatan review kali ini. Moga-moga bermanfaat. Sampai ketemu di review buku selanjutnya.